Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Sarmaida Siregar, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan Masyarakat, salah satu dosen di program studi keperawatan, mata kuliah promosi kesehatan dengan kode mata kuliah MKH 304 Universitas Imelda Medan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART 2023. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu promosi kesehatan di program studi D3 keperawatan. Adapun penjelasan dan topik saya hari ini dengan pendekatan DIA. Proses pembelajaran yang saya lakukan dengan cara delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah promosi kesehatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta evaluasi. Metode pembelajaran dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa di dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok. Saya mengajar mata kuliah promosi kesehatan ini bersama dengan tim saya, yaitu Ibu Christina Magdalena Tampu-Bolon, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan Masyarakat. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah promosi kesehatan ini, yang pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap praktek profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung gugat kepada keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkungan praktik di bawah tanggung jawabnya. Mahasiswa mampu memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis baik verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Mahasiswa juga mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK dalam mata kuliah promosi kesehatan, yaitu menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan, menjelaskan 5 strategi pendekatan promosi kesehatan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi kesehatan, menerapkan peran perawat dalam pendidikan dan promosi kesehatan, menerapkan perencanaan promosi kesehatan, menjelaskan konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan, serta menerapkan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, maupun kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan pendekatan mengajar saya dengan cara DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu Delivery. Terkait cara yang saya gunakan dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan, yaitu kegiatan pembelajaran teori dilakukan di kelas dengan menggunakan video-video pembelajaran dan menggunakan SOP yang telah diberikan oleh masing-masing dosen sesuai dengan RPS. Dalam memberikan penjelasan ini, saya juga menggunakan buku ajar promosi kesehatan. Dan alhamdulillah, buku ajar promosi kesehatan ini sudah ber-ISBN. Dengan editornya, tim saya sendiri, Ibu Christina Magdalena Tampu-Bolon. Lalu bagaimanakah penerapan interaksi yang saya lakukan di mata kuliah promosi kesehatan di program studi keperawatan pada mahasiswa dan mahasiswi, yaitu interaction. Dalam interaksi, saya menggunakan metode SCL, metode pembelajaran yang berfokus untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan porsi
untuk lebih dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun terjadi secara dua arah, di mana metode ini sangat menekankan partisipasi aktif dari mahasiswa dan mahasiswi. Adapun teknik interaktif pada penerapan interaksi ini, yaitu saat memulai perkuliahan, saya akan melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Kemudian di akhiri pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang baru dibahas. Untuk mengetahui apakah kemampuan akhir yang diharapkan tersebut sesuai dengan CPMK. Sampailah kita pada asesmen yang merupakan penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran. Asesmen ataupun penilaian pada mata kuliah promosi kesehatan, critical point tertuang di RPS dan sudah dijelaskan pada awal pembelajaran. Kegiatan mandiri 10%, tugas terstruktur 10%, UTS 40%, UAS 40%. Berikut aplikasi nyata pembelajaran dengan pendekatan DIE. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke video pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, hari ini kita melanjutkan kembali mata kuliah promosi kesehatan ya. Kali ini materi kita berjudul konsep dasar promosi kesehatan. Ya, dalam pertemuan kali ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, promosi kesehatan, kemudian tujuan promosi kesehatan, yang ketiga unsur-unsur promosi kesehatan, yang keempat teori keperawatan yang mendasari promosi kesehatan. Oke? Jadi yang pertama kita bahas yaitu pengertian promosi kesehatan. Apa itu promosi kesehatan? Ya, kalau secara umum kita bisa bilang promosi atau kan mempromosikan. Artinya merubah perilaku individu, kelompok, ataupun masyarakat. Sementara pengertian promosi kesehatan menurut WHO yaitu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan memperbaiki kesehatan mereka. Ini menurut WHO. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah upaya perubahan atau perbaikan perilaku di bidang kesehatan, disertai dengan upaya mempengaruhi lingkungan atau hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap perbaikan perilaku dan kualitas kesehatan. Jadi intinya promosi kesehatan adalah merubah perilaku individu, kelompok maupun masyarakat. Ya, jadi merubah promosi kesehatan. Nah, jadi ada juga pernah dengarkan pendidikan kesehatan, pernah dengar? Oke, jadi apalah beda pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan? Kalau di rumah sakit sering ngasih PENKES ya, pendidikan kesehatan. Siapa yang tahu? Coba Lisa, apa beda pendidikan kesehatan dengan promosi kesehatan? Apa bedanya? Apa bedanya? Ya, kalau pendidikan kesehatan dia hanya mempengaruhi, menyampaikan saja. Kalau promosi kesehatan dia merubah perilaku. Kemudian subjeknya, orang yang memberikan pendidikan kesehatan, dia siapa saja boleh memberikan pendidikan kesehatan. Kalau PENKES itu subjeknya. Sementara promosi kesehatan subjeknya hanya orang yang berbaur dengan kesehatan. Itu bedanya ya. Subjeknya kalau promosi kesehatan hanya tenaga kesehatan yang bisa memberikan promosi kesehatan, yang bisa memberikan materi atau mempengaruhi masyarakat. Tapi kalau pendidikan kesehatan siapa saja boleh, enggak pun dia perawat, enggak pun dia dokter, dia bisa ngasih PENKES. Kemudian objeknya, sasarannya, kalau pendidikan kesehatan sasarannya individu, perorangan. Kalau promosi kesehatan sasarannya lebih banyak, masyarakat, itulah sasaran atau objek dari promosi kesehatan. Jadi kalau pendidikan kesehatan tadi, misalkan tentang COVID, siapapun tahu tentang COVID, dia boleh ngasih tahu orang. Nggak mesti perawat, nggak mesti bidan, nggak mesti dokter, dia bisa cerita sama satu orang. Pakai masker,
karena COVID ini bahaya, itu namanya Penkes. Tapi kalau promosi kesehatan, dia lingkupnya lebih banyak, jadi cocoknya ke masyarakat, paham? Ya, jadi merubah perilaku masyarakat, itulah promosi kesehatan. Jadi harus tahu nanti bedanya Penkes. Kalau di rumah sakit sering ngasih Penkes kan satu orang kan pasiennya, itu individu. Kalau Promkes banyak lingkupnya, merubah perilaku. Perilaku apa itu perilaku? Domain perilaku, indikator perilaku itu 3, pengetahuan, sikap, tindakan. Jadi artinya kalau mau merubah perilaku masyarakat, artinya merubah pengetahuannya, merubah sikapnya, merubah tindakannya, ya. Jadi merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, sikap yang tidak baik menjadi baik, dari yang belum dilakukannya menjadi dilakukan. Itulah promosi kesehatan, ya. Jadi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Jadi harus tahu ke depannya. Nggak semua asal ngasih kesehatan dibilang Promkes, Penkes, itu harus ada bedanya, ya, harus tahu, ya. Kemudian tujuan promosi kesehatan, ini tujuan umumnya. Tujuan umumnya meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok masyarakat untuk hidup sehat dan mengembangkan upaya yang pertama, meningkatkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan dari para pengambil kebijakan dari berbagai pihak, ya. Kebijakan camat, bupati dan seterusnya, dari mulai terendah sampai tertinggi. Kemudian berikutnya meningkatkan kerjasama antar masyarakat, antar kelompok serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. Ya, kerjasama. Tidak bisa kelompok atau desa tertentu melakukan pendidikan, melakukan promosi. Salah deh, apa yang tiket ya? Iya. Ya, meningkatkan kerjasama untuk merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu kerjasama. Tidak bisa masyarakat hanya dia sendiri, lingkungan ini hanya dia sendiri untuk merubah perilaku yang lebih baik, maka semuanya perlu kerjasama. Berikutnya, meningkatkan peran serta masyarakat. Masyarakat yang nggak mau datang kan susah, tokoh masyarakatnya begitu. Kemudian tujuan khusus berikutnya yaitu meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Berikutnya, meningkatkan keterpaduan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan seluruh program dan sektor yang terkait, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten kota, ya. Artinya semua terlibat, dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas. Kemudian unsur-unsur dalam promosi kesehatan. Yang pertama, motivasi tumbuh di masyarakat sendiri. Itulah unsur-unsurnya. Kalau nggak ada motivasi, nggak bisa juga berubah perilakunya. Maka diperlukan unsur-unsur motivasi. Kemudian komunikasi melalui berbagai metode dan media. Inilah unsur-unsur suatu promosi kesehatan. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak dan masyarakat terlibat sejak identifikasi masalah sampai dengan evaluasi. Jadi pertama, kalau mau melakukan promosi kesehatan ke suatu desa atau ke suatu masyarakat, maka kita identifikasi masalah dulu, ya kan? Cari tahu dulu apa masalah di desa itu. Misalkan masalah DBD atau sampah, atau apalagi penanggulangan banjir karena pembuang sampah yang sembarangan. Maka kita cari tahu dulu, kita identifikasi dulu masalah apa yang ada di desa tersebut. Kemudian ajaklah kerjasama berbagai sektor, mulai dari kepala lingkungan, kepala desa. Itulah dia pentingnya unsur-unsur ini semuanya. Motivasinya, komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan masyarakat.
Ini teori-teori keperawatan terkait dengan promosi kesehatan, ya. Sebelum tahun 1965, pada saat itu istilahnya Penkes. Dulu istilahnya Penkes. Makanya setelah berbaur kemudian barulah promosi kesehatan. Sekarang mereka sudah mengerti bahwa kalau Penkes tadi individu, sementara kita mau masyarakat. Maka sebelum tahun 1965 promosi itu belum ada. Pendidikan kesehatan, program-program kesehatan, pendidikan kesehatan hanya sebagai pelengkap pelayanan kesehatan, terutama pada saat terjadi keadaan kritis seperti penyakit. Jadi hanya Penkes ke individu kan lambat prosesnya kan. Nah, saat itu masih hanya ada Promkes. Jadi bersifat perseorangan. Jadi sasarannya individu. Nah, dulu Penkes sasarannya individu pada tahun 1965. Jadi dia lebih banyak waktu, perlu banyak waktu, makan waktu, kurang efisien. Setelah periode tahun 1965 sampai 1975, maka pada periode ini sasaran program mulai perhatian kepada masyarakat. Udah nggak individu lagi, sudah mulai ada perubahan, mulailah ke masyarakat. Saat itu juga dimulainya peningkatan tenaga profesional melalui program Health Educational Service. Mulailah ada dibina masyarakat yang mengerti akan kesehatan, untuk membina masyarakat tersebut, untuk memberikan health education atau pendidikan kesehatan kepada individu-individu yang ada di masyarakat. Demikian ya materi kita hari ini. Bagi yang belum paham atau belum mengerti silakan boleh ditanyakan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan. Begini Bu, jika kita di suatu masyarakat yang melakukan promosi kesehatan, tapi masyarakatnya sulit menerima keberadaan kita Bu. Bagaimana agar kita berhasil melakukan promosi kesehatan dengan diterima masyarakat? Baik, ini permasalahannya kalau pada saat memberikan promosi kesehatan ada masyarakat menolak, itu nggak mungkin semua ya. Dari semua masyarakat nggak mungkin semua nolak ya, karena kan kita sudah mengidentifikasinya terlebih dahulu. Biasanya memang ada 1, 2, 3 keluarga yang menolak. Itu sama itu kejadian kalau kakak kalian dulu program PBL desa, itu selalu ada yang menolak ya. Jadi cara mengatasinya itu kan kita orang pendatang. Jadi kita melibatkan kader-kader desa, aparat-aparat desa. Itu tadi kita harus melibatkan. Jadi kita lapor sama kepala lingkungannya. Jadi kita libatkan, maka kita harus melibatkan lembaga yang ada. Jadi kita minta bantuan kepada kepala lingkungannya. Kita ceritakan permasalahan kita. Kadang kepala lingkungan dia mengerti dia. Oh nggak usah, keluarga itu memang biasa begini, cari yang lain saja. Nah, gitu kadang. Itu alternatif yang pertama. Kadang kepala lingkungannya dia mau membantu kita, datang bersama kita ke rumah ibu itu untuk menerangkan, membantu kita menjelaskan ya. Jadi kita nggak usah main sendiri. Kalau ada keluarga atau masyarakat yang nolak, nggak bisa kita paksa, ya, karena kita pendatang, kita orang baru. Jadi itulah dia melibatkan unsur-unsur kelembagaan yang ada dari ke bawah sampai ke atas. Biasanya kok Kepling pun susah dia membina masyarakatnya, dia melapor ke kelurahan, lurah yang membantu, ya. Nah, jadi gitu ya. Setiap ada permasalahan, maka kita harus melibatkan lembaga yang ada dari ke bawah sampai ke atas. Jangan melapor Pak Lurah, masih ada Pak Kepling. Nah, gitu. Ya. Paham sampai sini? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke ya. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa ke pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Bidang pengajaran saya, mata kuliah promosi kesehatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.